Kenapa pasangan sering salah paham? Ini jawaban yang jarang disadari. Dalam hubungan tak ada yang selalu mulus. Bahkan dua orang yang saling mencintai pun bisa saling menyakiti tanpa sengaja. Seringkali, masalah dalam hubungan bukan datang dari perselingkuhan, bukan karena kehadiran orang ketiga, bukan pula karena rasa cinta yang hilang, tapi karena satu hal yang terlihat sepele, namun dampaknya bisa begitu besar, salah paham. Salah paham dalam hubungan itu seperti bom waktu. Ia bisa muncul dari obrolan yang tak selesai, dari ekspresi wajah yang tak dijelaskan, dari nada bicara yang terdengar dingin, padahal tak bermaksud menyakiti, bahkan dari pesan singkat yang dibaca dengan emosi yang salah. Dan yang paling menyakitkan, salah paham sering membuat dua orang yang saling sayang merasa saling menjauh, merasa tidak dimengerti, merasa tidak lagi dihargai, merasa seperti tidak lagi dicintai, padahal rasa itu sebenarnya masih ada. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi terus-menerus? Apa penyebab utamanya? Dan kenapa justru hal ini sering diabaikan? Mari kita bahas satu persatu dari sudut yang jarang disadari. Terlalu mengandalkan perasaan, kurang bertanya langsung. Banyak pasangan yang terlalu mengandalkan perasaan untuk menilai pasangannya. Padahal perasaan itu bisa salah, bisa bias, bisa keliru karena emosi sesaat, bisa berubah karena kelelahan atau kesibukan. Contohnya sederhana, pasanganmu hari ini terlihat lebih diam dari biasanya. Lalu kamu mulai merasa, dia berubah. Kamu mulai curiga, mulai bertanya dalam hati, apa dia marah? Apa aku salah ngomong? Apa dia sudah tak peduli? Kamu tak bertanya langsung. Kamu memilih memendam dan menebak-nebak. Dan dari situlah awal kesalahpahaman terjadi. Padahal bisa jadi, dia hanya lelah. Atau sedang banyak pikiran. Atau kemedebaslah di tempat kerja yang belum sempat dia ceritakan. Tapi karena kamu merasa, bukan bertanya, kamu mulai membuat cerita di kepala. Dan tanpa sadar, kamu mulai bersikap dingin karena merasa diabaikan. Dia pun bingung kenapa kamu tiba-tiba berubah. Akhirnya dua orang yang saling lelah, Stin Pioeng, malah saling menjauh hanya karena tidak saling bertanya, hanya karena terlalu percaya pada prasangka sendiri, hanya karena merasa tapi tak pernah benar-benar mencari tahu. Inilah salah satu akar dari kesalahpahaman dalam hubungan. Saling menebak tanpa saling mengonfirmasi, saling merasa tahu padahal tidak pernah saling bicara dari hati ke hati. Komunikasi yang terlalu singkat dan serba cepat. Di zaman serba instan seperti sekarang, komunikasi pun ikut berubah. Dulu orang bisa duduk berjam-jam hanya untuk ngobrol, saling mendengarkan, dan memahami. Sekarang semuanya serba cepat, serba singkat, serba terburu-buru. Chat hanya berisi 1 atau 2 kata. Telepon cuma 5 menit, itu pun sambil melakukan hal lain. Padahal cinta butuh ruang, butuh waktu, dan butuh komunikasi yang bukan sekadar tanya jawab, tapi obrolan yang benar-benar menyelami hati masing-masing. Banyak pasangan yang bertengkar bukan karena masalah besar, tapi karena pesan pendek yang terbaca dingin. Karena balasan yang hanya oke, terserah, atau ya udah. Kata-kata itu seperti batu tajam saat dibaca dengan hati yang sedang sensitif. Padahal maksudnya mungkin cuma sedang capek atau nggak enak badan. Tapi karena tidak dijelaskan dan tidak ada waktu untuk bicara lebih panjang, semuanya jadi runyam. Lalu muncul kalimat-kalimat yang memperkeruh suasana. Aku merasa kamu berubah. Kamu beda kayak dulu. Kamu nggak perhatian lagi. Padahal semua itu bisa jadi hanyalah akibat dari komunikasi yang setengah-setengah. Yang cepat, tapi tidak dalam. Yang padat, tapi tidak menyentuh hati. Pasangan yang jarang bicara dari hati ke hati akan lebih sering salah paham. Karena mereka hanya berkomunikasi lewat permukaan, tanpa menggali lebih dalam, tanpa tahu apa yang sebenarnya dirasakan oleh satu sama lain. Cinta yang tak diberi waktu untuk dibicarakan, perlahan akan jadi cinta yang penuh dugaan. Dan dari dugaan-dugaan itulah salah paham tumbuh subur. Ekspektasi yang tak pernah diucapkan, tapi terus dipaksakan. Salah satu penyebab paling sering dari salah paham dalam hubungan adalah ekspektasi. Bukan ekspektasi yang wajar, tapi ekspektasi yang diam-diam disimpan dalam hati, yang tak pernah dibicarakan, tapi berharap dipahami. Kita berharap pasangan kita tahu kalau kita sedang butuh ditemani, tahu bahwa kita ingin didengarkan, tanpa diminta, tahu bahwa kita ingin diperjuangkan tanpa harus bilang dulu. Tapi sayangnya pasangan kita bukan peramal. Dia tak bisa menebak isi hati kita jika kita sendiri tak pernah mengatakannya. Lalu ketika ekspektasi itu tidak dipenuhi, kita mulai kecewa, mulai menarik diri, mulai bersikap dingin. Dan anehnya, kita justru marah karena dia tak tahu alasan kita berubah. Padahal kita pun tak pernah memberinya petunjuk. Cinta itu bukan tentang menebak-nebak. Cinta itu tentang kejujuran. Kalau kamu ingin sesuatu, katakan. Gak lama keadaannya sampaikan. Kalau kamu sedih, ungkapkan. Tapi seringkali kita justru diam. Lalu berkata, dia harusnya tahu sendiri. Padahal dalam hubungan yang sehat, tidak ada kata harusnya. Yang ada adalah saling bicara, saling terbuka, saling berani mengungkapkan isi hati, meski kadang terdengar sepele.
Karena ekspektasi yang tidak diucapkan, perlahan bisa jadi tuntutan yang memberatkan. Dan dari situlah kesalahpahaman tumbuh semakin dalam. Bukan karena tak cinta, tapi karena tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan, dan karena tak pernah diberi kesempatan untuk memperbaiki luka masa lalu yang belum sembuh, tapi ikut dibawa ke hubungan sekarang. Salah paham juga sering muncul bukan karena apa yang dilakukan pasangan kita sekarang, tapi karena luka yang pernah kita alami di masa lalu. Mungkin dulu kita pernah disakiti oleh seseorang, pernah dibohongi, pernah dikhianati, pernah dianggap tidak penting, dan luka-luka itu belum benar-benar sembuh. Tapi kita nekat masuk ke hubungan yang baru. So kita berharap hubungan yang sekarang bisa menenangkan semua luka itu. Sayangnya, kita jadi terlalu sensitif, terlalu mudah curiga, terlalu cepat menyimpulkan. Sedikit saja pasangan kita telat membalas pesan, kita langsung merasa diabaikan. Sedikit saja dia terlihat sibuk, kita langsung merasa tidak dicintai. Padahal bisa jadi dia tak berniat menyakiti. Dia hanya menjadi dirinya sendiri. Tapi karena luka lama kita belum sembuh, kita melihat semuanya dari kacamata trauma. Akhirnya kita bertengkar, padahal pasangan kita bingung. Salahku di mana? Salah paham jadi berulang, karena kita belum benar-benar pulih. Dan pada dalam diam kita menyiksa hubungan yang sekarang dengan bayang-bayang masa lalu. Padahal pasangan kita bukan orang yang menyakiti kita dulu. Dia bukan orang yang meninggalkan kita. Tapi kita memperlakukannya seperti dia akan melakukan hal yang sama. Inilah yang sering terjadi. Bukan karena pasangan kita tidak baik, tapi karena hati kita belum utuh saat memulai cinta yang baru. Andai selama luka itu belum disadari dan disembuhkan, maka salah paham akan terus muncul. Sekalipun pasangan kita sudah berusaha sebaik mungkin, ego yang terlalu tinggi, tidak mau mengalah dan mendengar. Salah paham seringkali tidak bertahan lama karena masalahnya berat, tapi karena masing-masing terlalu keras kepala, terlalu ingin menang sendiri, terlalu sibuk membela diri, sampai lupa mendengarkan penjelasan pasangan. Dalam setiap konflik, kita lebih ingin dimengerti daripada mencoba mengerti. Kita lebih fokus membalas kata-katanya daripada mencoba memahami perasaannya. Kita ingin pasangan minta maaf duluan. Kita ingin dia yang sadar dan mengalah. Tapi kita sendiri tidak memberi contoh yang baik. Tidak mencuaikan isi tafsir. Tidak mau duduk tenang dan mendengarkan penjelasannya sampai habis. Padahal, banyak kesalahpahaman bisa selesai kalau dua orang mau saling menundukkan ego. Mau saling diam sejenak lalu saling mendengarkan. Bukan saling menyerang, bukan saling menyalahkan, bukan saling membenarkan diri sendiri. Karena sesi bukan karena soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling ingin menjaga hubungan ini tetap utuh. Banyak pasangan yang akhirnya hancur bukan karena mereka tidak cocok, tapi karena terlalu sering bertengkar untuk hal-hal yang bisa dibicarakan baik-baik, tapi terlalu gengsi untuk bicara dari hati ke hati, tapi terlalu takut terlihat lemah saat mengalah. Padahal mengalah bukan berarti kalah. Justru, orang yang bisa mengalah dan mendengarkan pasangannya dengan hati terbuka adalah seorang yang punya cinta yang dewasa. Cinta yang tahu kapan bicara, kapan diam, kapan menjelaskan dan kapan mendengarkan, kapan memeluk, bukan malah pergi, dan kapan menurunkan suara, bukan malah meninggikan emosi. Jika dua orang bisa merendahkan egonya dan saling mendengar dengan sabar, maka salah paham pun tak akan punya tempat untuk tumbuh. Karena yang tumbuh justru pengertian, dan dari pengertian itulah hubungan bisa bertahan. Bukan karena tanpa masalah, tapi karena tahu cara melewatinya bersama. Pada akhirnya hubungan itu bukan tentang mencari siapa yang sempurna, tapi tentang bagaimana dua orang yang sama-sama punya luka, punya trauma, dan punya kesalahan, tetap mau berjuang bersama. Salah paham itu wajar. Yang tidak wajar adalah membiarkannya tumbuh liar tanpa pernah dibahas dan diselesaikan. Kita tidak butuh pasangan yang selalu mengerti tanpa dijelaskan. Kita butuh pasangan yang mau duduk, mendengar, dan saling terbuka meski butuh waktu. Yang mau memperbaiki, bukan pergi saat suasana tidak nyaman. Yang mau menurunkan ego, bukan malah menambah emosi. Karena cinta itu soal bertumbuh, bukan saling jatuhkan. Saling menguatkan, bukan saling menyerang. Saling memahami, bukan saling menuntut. Jika kamu dan pasanganmu bisa mulai menyadari bahwa salah paham itu bukan untuk dipertahankan, tapi untuk diselesaikan bersama, maka hubungan kalian akan jauh lebih kuat. Bukan karena bebas dari masalah, tapi karena kalian berani untuk tidak saling menjauh ketika masalah datang. Kalian memilih untuk tetap tinggal, untuk tetap bicara, untuk tetap saling menjaga hati. Dan dari situlah cinta yang sebenarnya tumbuh, pelan tapi pasti, dalam dan saling menguatkan.